Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman masyarakat Tulungagung ya, yang saya banggakan. Pagi ini kita dari fraksi Hanura PAN bersiap untuk kemudian menyampaikan pandangan akhir fraksi dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung yang tanggal 20 Oktober ini. Ada 5 ranperda yang akan ditetapkan dan dari rancangan peraturan daerah akan disetujui ataupun disahkan. Kami sampaikan paling tidak ada 10 poin sebagai catatan strategis kami, di mana diantaranya ada ranperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 27 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perpustakaan, kemudian ada ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau dalam dunia umum disebut CSR ya. Kemudian juga membahas tentang ranperda perubahan Perda nomor 3 tahun 2016. Ini terkait dengan bagian desa dari hasil penerimaan pajak daerah dan restribusi daerah. Dan yang kelima nanti juga ada ranperda tentang inovasi daerah. Nah, kami dari fraksi PAN sudah menyusun fraksi Hanura PAN gabungan. Ini kita menyusun ada 9 catatan strategis yang akan disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab kami untuk memberikan dukungan dan akselerasi untuk ranperda ini bisa kemudian punya efek yang positif di masyarakat dan menerima masukan dari berbagai pihak terkait catatan strategis yang perlu disampaikan dalam paripurna nanti ya. Salah satunya tentu kita melihat ada fraksi Hanura PAN memandang tentang ranperda baru terkait tata kelola perpustakaan ini sudah kemudian memasukkan konsep baru transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini sebagai arah baru pengelolaan perpustakaan di Kabupaten Tulungagung. Nah, kami menilai ini hal yang strategis, tapi memerlukan strategi lanjutan lintas sektor dan pendanaan yang jelas. Itu highlightnya di situ. Dan rekomendasinya kita berikan agar pemerintah daerah bisa menyusun satu roadmap atau peta jalan ya untuk transformasi perpustakaan daerah ya, sehingga nanti lebih optimal gitu. Kemudian mendorong juga program literasi masyarakat. Nah, ini nanti seperti adanya rumah baca, pojok baca di fasilitas-fasilitas umum, kemudian literasi tematik ya yang kita dorong untuk kemudian difokuskan pada tema-tema yang sesuai dengan Tulungagung, baik di bidang pertanian, UMKM, nanti di lingkungan budaya dan mungkin lain-lain. Nanti kita topik-topik itu yang akan diisi dalam konteks-konteks perpus kita. Itu yang pertama. Yang kedua terkait kita juga meng-highlight tentang perlunya kemudian sinergi yang kuat ya antara kabupaten dan desa. Ini dalam validasi serta pemutakhiran data kemiskinan biar tidak tumpang tindih. Nah, ini terkaitannya agar kemudian bantuan untuk masyarakat miskin kita itu tepat sasaran. Nah, nanti sistem informasinya diperkuat ya, database dalam di lapangan itu juga harus terverifikasi secara bersama, itu kita highlight juga. Nah, kemudian terkait dengan CSR ya, CSR ini fraksi Hanura PAN juga mencatat perlunya perubahan paradigma ya, CSR yang selama ini mungkin terkesan sebagai kegiatan yang sekedar donasi. Ini menjadi sebuah program pemberdayaan masyarakat yang lebih produktif ya. Nah, diharapkan nanti ini menjadi program yang berkelanjutan dan perlu kemudian memastikan agar pelaksanaan CSR ini tepat sasaran. Nah, ada satu fokus yang di sini kami catat ya, dalam catatan strategis yang kami sampaikan, insya Allah nanti tentang
perlunya mengedepankan prinsip triple bottom line ya. Ya, kita kenal sebagai people, planet, and profit atau 3P ya. Atau dalam dunia CSR dan dunia kerelawanan ataupun kemanusiaan ini teman-teman sering menyebutnya sebagai triple bottom line. Sehingga tanggung jawab sosial tidak hanya kemudian hanya menolong, tapi juga menumbuhkan kemandirian dan ada isu menjaga lingkungan atau planet kita. Nah, kemudian yang lebih lanjutnya kita juga terkait dana fiskal desa, kita mendorong sebuah optimalisasi ya terkait bagi hasil untuk meningkatkan kapasitas fiskal desa. Ini penting ya. Kami menilai bahwa perubahan Ranperda ini itu harus menjadi momentum yang memperkuat kemandirian desa. Ini penting poinnya di situ. Oleh karena itu diperlukan langkah strategis berupa penetapan rumus pembagian yang jelas ya, yang berdasarkan mungkin selama ini kita yang lalu itu ada evaluasi bahwa ke depan itu diharapkan ada rumus pembagian yang lebih responsif terhadap potensi dan kebutuhan desa. Nah, ini kemudian seperti dengan mempertimbangkan luas wilayah desa tertentu, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan semacam kinerja pengelolaan keuangan desa. Nah, selain itu penerapan sistem pelaporan digital ini dalam catatan kita diharapkan ini lebih terbuka antara kabupaten dan desa sehingga menjamin keakuratan data dari penerima bantuan. Ini menjadi satu yang kita ingatkan kembali. Lebih lanjut, fraksi Hanura PAN juga dalam Ranperda selanjutnya ini kami mendorong agar Ranperda ini juga harus diarahkan bukan sekedar untuk mengatur proporsi bagi hasil ya terkait tadi desa dengan daerah dan sebagainya, tetapi menjadi instrumen kebijakan yang menyatu dengan strategi pembangunan secara utuh ya. Kita tahu di sini ada hasil dari bagi pajak dan distribusi daerah itu difokuskan nanti kepada produktivitas desa, diharapkan ke situ. Nah, seperti pengembangan BUMDes yang potensial, kemudian pariwisata ya, kemudian seperti kegiatan pengelolaan sampah dan inovasi-inovasi lain ekonomi yang berbasis potensi wilayahnya itu di desa. Itu kita juga sampaikan di situ. Nah, kemudian pada catatan strategis selanjutnya kita juga meng-highlight tentang perlunya sinkronisasi perencanaan antara RKPD dan RKPdes. Nah, ini agar penggunaan dana bagi hasil ini benar-benar mendukung prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian kebijakan ini tidak hanya bersifat nantinya administratif saja, tapi juga diharapkan mampu kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih mandiri dan sustainable atau berkelanjutan. Ada minimal 9 yang kita sampaikan, termasuk diantaranya terkait inovasi ya di Ranperda tentang inovasi. Nah, kita tahu dan hari ini itu patut untuk didorong. Fraksi Hanura PAN hari ini juga meng-highlight itu, kemudian menegaskan pentingnya mekanisme penghargaan dan intensif yang terukur bagi ASN, perangkat daerah, kemudian pemerintah desa maupun masyarakat yang bisa menghasilkan inovasi-inovasi baru yang bermanfaat tentunya ya. Nah, pemberian intensif ini perlu didasarkan pada dampak nyata inovasi terhadap efisiensi layanan publik yang arahnya kepada peningkatan kesejahteraan. Nah, kebijakan ini akan menumbuhkan budaya kompetitif di OPD-OPD kita dan di lingkungan yang kreatif ya, tentunya di lingkungan pemerintah daerah. Sekaligus kemudian diharapkan mendorong munculnya inovator baru yang berkontribusi bagi kemajuan Kabupaten Tulungagung. Nah, ini perlu diapresiasi untuk mereka-mereka inovator itu ya. Kemudian terakhir terkait dengan inovasi, kami fraksi Hanura PAN
juga berharap pemerintah daerah ini harus memanfaatkan teknologi informasi yang hari ini sudah oke untuk menciptakan pelayanan lebih cepat, transparan, dan efisien. Nah, sekaligus mengurangi prosedur yang selama ini mungkin dianggap oleh masyarakat lambat dan kurang produktif lah, intinya begitu. Nah, dengan demikian inovasi daerah itu nanti diharapkan bisa mendorong birokrasi kita lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan layanan pada masyarakat di Kabupaten Tulungagung. Nah, catatan-catatan strategis itu kita sampaikan seolah nanti di rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung 20 Oktober 25. Ada 5 ranperda yang akan disahkan menjadi perda, dan kita mengawal itu untuk kemudian harapannya mampu diakselerasi oleh pemerintah dan dilaksanakan sebagai mandat masyarakat. Dan tentu masyarakat Tulungagung berharap ini menambah satu upaya kita bersama dalam rangka bekerjasama untuk memajukan masyarakat Kabupaten Tulungagung. Semua kebijakan diawali dari sini, Pak, kebijakan dari perda yang kemudian disahkan dan nanti akan dilaksanakan dan diimplementasikan sampai ke bawah sebagai produk kebijakan publik yang pada dasarnya ini sebagai upaya kita bersama untuk pembangunan baik jangka panjang, menengah, atau secara lebih umum. Jadi semua berawal dari produk-produk kebijakan melalui peraturan daerah. Ini perlu difahami agar teman-teman di dalam setiap proses pembangunan ada proses yang harus dilalui dari awal sampai kemudian akhir, dari tahap perencanaan, program kerja, sampai kemudian di lapangannya itu. Terima kasih teman-teman, sedikit memberikan informasi maupun sharing sehingga kita bisa tetap komunikasi dua arah ya. Terima kasih selama ini untuk masukan-masukan aspirasi dari masyarakat Tulungagung pada kami terkait isu-isu maupun agenda-agenda sosial maupun kemasyarakatan. Aspirasi yang sudah disampaikan kepada kami banyak, kemudian itu kita tampung dan kita sampaikan kembali pada forum-forum di persidangan. Terima kasih. Saya Ali Hasyim, staf ahli fraksi Hanuraban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.